Presiden Jokowi menghormati vonis pada terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Presiden tidak akan ikut campur karena hal tersebut merupakan ranah pengadilan. Jokowi menyatakan menghormati putusan hakim yang telah memberikan vonis terhadap Sambo CS. Menurut Jokowi, putusan yang dijatuhkan hakim terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua sudah berdasarkan pertimbangan fakta dan bukti yang ada. Ia juga tidak akan berkomentar karena hal tersebut merupakan ranah pengadilan. Jadi, bagaimana mesti ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atrasi elektronik menimbang bahwa tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup adil bagi putusannya, Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati. Semuanya harus menghormati. 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa Kuat Ma'ruf pada tanggal 15 Februari, sedangkan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal diajukan pada tanggal 16 Februari 2023. Dan berikut keterangan dari Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cubianto. Untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR, itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan di administrasi perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16. Pemirsa, Kejaksaan Agung tidak akan mengajukan banding atas vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer. Eliezer dianggap telah membantu jaksa dalam mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan selamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi. Kejaksaan Agung menghormati keputusan majelis hakim memvonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Pihaknya pun tidak mengajukan banding. Hal tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya Richard Eliezer berkelakuan baik, kooperatif, serta dianggap membantu jaksa dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, pihak keluarga almarhum Yosua juga telah memaafkan Eliezer. Maaf keluarga Yosua dianggap sebagai keputusan tertinggi dalam hukum. Dengan tidak diajukannya banding dari pihak Richard dan jaksa penuntut umum, maka putusan hakim 1,5 tahun penjara memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim ini di samping sudah mengambil over seluruhnya, saya mengikuti benar, mengambil over seluruhnya tuntutan dakwaan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya saya lihat dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas dakwaan jaksa tersebut, yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut, sehingga kami menghormati putusan hakim yang telah mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebelumnya jaksa menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Eliezer dianggap bersalah dan ikut serta dalam pembunuhan berencana. Namun dalam putusannya, majelis hakim justru memvonis Eliezer lebih ringan dari tuntutan jaksa. Adapun sejumlah yang meringankan Richard adalah masih berusia muda dan menyesali perbuatannya. Ya pemirsa, sebelumnya Rabu lalu Majelis Hakim memvonis barada Richard Eliezer jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dari semua terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, hanya Richard Eliezer satu-satunya terdakwa mendapat vonis ringan dari Majelis Hakim. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan. Usai majelis hakim membacakan putusannya, seketika ruang sidang riuh seraya menyambut putusan majelis hakim tersebut. Mendengar putusan majelis hakim, Richard Eliezer menangis. Terlihat ekspresi wajah lega dari Richard.
Richard Eliezer terbukti bersalah dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator, sehingga hukuman bisa lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh JPU karena dianggap telah bekerja sama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, serta rekan sesama ajudan Ricky Rizal. Penetapan tersangka terhadap Richard Eliezer dibuat setelah adanya argumentasi baku tembak antara Brigadir Yosua dan Richard Eliezer yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Namun, dalam perjalanan kasusnya Richard Eliezer mengajukan sebagai justice collaborator untuk mengungkap kasus seterang-terangnya. Richard Eliezer dan terdakwa lain menjalani tes kebohongan. Hasil dari tes tersebut, Richard terbukti jujur. Meski demikian, JPU tetap menuntut Richard dengan 12 tahun penjara. Karena jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Brigadir Yosua. Setelah menjalani sidang duplik, perjalanan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menemui titik terang seterang kesaksian Richard dalam mengungkap kasus ini. Richard divonis Majelis Hakim dengan vonis ringan yakni 1 tahun 6 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan peluang Richard Eliezer kembali menjadi anggota Polri tetap ada, namun masih harus menunggu sidang etik yang akan disiapkan oleh Divisi Propam Polri dalam waktu dekat. Kembali ke belum itu terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan Pak sidang etik? Ya, Sendiri Pak? kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Erick Thohir terpilih jadi Ketua Umum PSSI dan menyatakan akan bersih-bersih demi prestasi. Erick Thohir akan dibantu Zainuddin Amali dan Ratu Tisha yang menjadi Wakil Ketua Umum. Erick Thohir sah. Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa PSSI Kamis siang. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN mengalahkan 3 pesaing lainnya dalam perebutan suara. Dari 86 suara voters, Erick Thohir mendapat 64 suara. Diikuti pesaing terberatnya Lanyala Mataliti dengan 22 suara. Sementara 2 orang calon lainnya tak mendapat suara satupun. Setelah menduduki kursi nomor 1 di Federasi Sepak Bola Tanah Air, fokus Erick Thohir kini bersih-bersih, terutama dari mafia bola demi mengejar prestasi. Kita harapkan dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan, ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Sementara dalam pertarungan Wakil Ketua Umum sempat ricuh. Awalnya Menpora Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI incumbent Yunus Nusi yang terpilih. Namun sempat terjadi protes karena diduga ada kecurangan. Setelah diulang, Ratu Tisha yang pernah jadi Sekjen PSSI tahun 2017-2020 terpilih dengan suara terbanyak. Disusul Yunus Nusi, sementara Zainuddin Amali tersingkir. Namun belakangan Yunus Nusi mundur sehingga Ratu Tisha dan Amali yang menempati posisi Wakil Ketua Umum PSSI. Setelah terpilih, para pengurus baru dihadapi berbagai tantangan berat, terutama prestasi timnas yang mandek. Selain prestasi timnas, tantangan yang juga tak kalah berat adalah mengawal gelaran Piala Dunia U20 yang akan dimulai sekitar 3 bulan lagi.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah tidak ikut campur soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI. Menurut Jokowi, pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI sudah sesuai prosedur yang ada. Tidak ikut-ikutan di sana sesuai dengan statuta. Kita harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi yang kita harapkan terjadi reformasi total. Ini harapan dari kita. Ya. Pak Jokowi ini sehingga persepak bola kita menjadi hidup dan bisa paling tidak ASEAN bisa step pertama bisa KPK. PR besar sudah menanti Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Mulai memendahi liga yang masih berantakan hingga meningkatkan prestasi tim nasional di kancah internasional. Erick Thohir sah. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 usai meraih 64 suara dari 86 voters pada pemilihan Ketua Umum di Kongres Luar Biasa PSSI 2023. Sebagai Ketua Umum PSSI baru, PR besar sudah menunggu Erick Thohir. Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia. Banyaknya korban jiwa yang mencapai 135 orang meninggal membuat tragedi Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia dalam sejarah persepak bolaan. Imbas tragedi ini, seluruh liga pun sempat dihentikan hingga batas waktu yang tak ditentukan. Tentunya ini menjadi tugas Ketua Umum PSSI terpilih untuk merevolusi sepak bola Indonesia agar kejadian serupa tak terulang lagi. Terhentinya Liga Indonesia juga berimbas pada prestasi tim nasional di ajang Piala AFF 2022. Meski optimis bisa mengakhiri kutukan runner-up, namun prestasi Indonesia justru jauh dari harapan. Timnas Piala AFF 2022 tersingkir di semifinal usai kalah agregat dari Vietnam dengan skor 0-2. Hasil itu lebih buruk dari prestasi di edisi sebelumnya, di mana Indonesia menjadi runner-up turnamen usai kalah dari Thailand di partai puncak. Ini juga menjadi tugas berat bagi Ketua Umum PSSI untuk bisa meningkatkan prestasi tim nasional. Terlebih di tahun 2023 ini Indonesia akan berlaga di Piala Asia dan Piala Dunia U20. Yang terbaru, PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 sementara Liga 1 tanpa degradasi. Penghentian Liga 2 disebabkan karena adanya permintaan dari sebagian besar klub peserta, karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan kompetisi antara klub dan operator liga. Keputusan PSSI menjadi bukti bahwa federasi masih belum bisa membenahi liga secara profesional. Pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Ketua Umum PSSI untuk membenahi karut-marutnya sepak bola di Indonesia. Relawan Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania Nusantara atau Joman menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Mereka berganti nama menjadi Prabowo Mania O8. Sejumlah pengurus DPP Jokowi Mania bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan beralihnya dukungan, Joman pun berganti nama menjadi Prabowo Mania 08. Prabowo mengaku kaget dengan dukungan yang diberikan. Mereka menyatakan telah mempelajari tulisan-tulisan saya, mempelajari pidato-pidato saya, pandangan-pandangan, menyatakan ingin mendukung saya untuk maju, meminta mandat dari rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024, dan saya merasa sangat dihormati, saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya merasa dengan dukungan mereka saya tambah muda 23 tahun.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima mandat dari para kepala daerah di Jawa Timur. Ya, Muhaimin mengaku siap menerima mandat itu dan akan tetap nyapres di 2024. Saat ini PKB masih terus membuka peluang berkoalisi dengan partai lain termasuk dengan Partai Golkar dan Nasdem. Selain itu, PKB juga terus menggalang dukungan dengan cara mengumpulkan kepala desa dan kepala daerah dari PKB se-Jawa Timur menyongsong pemilu 2024. Hingga kini, PKB tetap bersikukuh mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden di pemilu presiden 2024 sesuai dengan mandat Muktamar PKB. Gus Muhaimin langsung menerima mandat itu. Ia berkomitmen akan menjadikan masukan pembangunan daerah yang akan ia jadikan agenda nasional. Sektor-sektor yang belum bisa diatasi akan membuka seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya koalisi. Semakin banyak koalisi yang bergabung semakin baik. Lihat aja nanti mulai Februari, Maret, April ini akan terjadi komunikasi intensif antar partai-partai sehingga memungkinkan terbukanya aliansi baru tambahan di antara yang sudah ada yang terpecah menjadi bergabung. Artinya ini koalisi dengan Gerindra kemungkinan akan terpecah atau bagaimana, Gus? Koalisi dengan Gerindra justru harus ditopang dengan koalisi yang lain supaya lebih kuat. Ya tetap kalau perintahnya nyapres, dapatnya apa ya takdirnya nanti. Sudah. Terima kasih ya.